Hello everyone, welcome to Aulia Taufikis channel with me Miss Aulia. Halo semuanya, selamat datang di channel Aulia Taufiki dengan saya Miss Aulia. Today we are going to learn English for 7th grade. The material is taken from buku sekolah elektronik which has been revised on 2017. Hari ini kita akan belajar Bahasa Inggris untuk kelas 7. Materinya diambil dari buku sekolah elektronik edisi 2017. Oke guys, video kali ini merupakan sambungan dari video sebelumnya. Video sebelumnya jika kalian belum menonton bisa diklik link di description box ya. Video part pertamanya. Kita masih membahas tentang chapter 6 yang berjudul We Love What We Do, atau kita mencintai apa yang kita lakukan. Dan di chapter 6 ini tuh kita akan belajar untuk meminta dan memberi informasi yang berhubungan dengan tindakan atau fungsi orang, binatang-binatang, dan benda-benda untuk mengenali, mengkritik, dan memuji mereka. Oke, di halaman 134 ada percakapan antara Siti dan Benny di dalam kelas. Saya akan membacakan percakapan tersebut ya. In the classroom, Siti, good morning Benny. Benny, good morning Siti. How are you today? Siti, I'm doing very well. Benny, you arrived very early. Do you arrive early every day? Siti, yes, I do. I always come to school early. I always leave home at 6. I don't want to be late. Benny, why do you clean the classroom by yourself? Benny, Dayu is not here. She's late. Siti, don't worry. I will help you clean the classroom. Benny, thank you Siti, you always help other people. Siti, you are welcome Benny. Nah, jadi di halaman 134 itu kan ada percakapan antara Siti dan Benny di dalam kelas. Kayak sebelum pelajaran dimulai, biasanya kan ada beberapa siswa yang melakukan piket atau membersihkan kelas. Nah, saat itu tuh ketika Siti akan masuk ke kelas, Siti melihat Benny. Jadi maka terjadilah percakapan seperti ini. Nah, mari kita artikan bersama-sama ya. Siti, good morning Benny. Selamat pagi Benny. Benny, selamat pagi Siti. How are you today? Apa kabarmu? Siti, I'm doing very well. Aku baik-baik aja. Benny, you arrive early. Benny bertanya, do you arrive early every day? Kamu datang sangat cepat. Apakah kamu datang secepat ini setiap hari? Terus Siti bilang, yes I do. I always come to school early. I always leave home at 6. I don't want to be late. Benny, why do you clean the classroom by yourself? Nah, iya, saya selalu datang ke sekolah lebih awal. Saya selalu berangkat dari rumah pukul 6. Saya tidak ingin telat. Benny, kenapa kamu membersihkan kelas ini sendiri? Lalu Benny menjawab, Dayu is not here, she's late. Dayu belum datang, dia telat, gitu kan. Terus Siti bilang, don't worry, I will help you clean the classroom. Jangan khawatir, saya akan membantumu membersihkan kelas. Benny, thank you Siti, you always help other people. Makasih Siti, kamu selalu membantu orang lain. Dan Siti menjawab. Dan Siti bilang, sama-sama Benny, gitu kan. Oke, mari lanjut ke percakapan yang kedua. Percakapan yang kedua ada di buku halaman 135. Percakapan ini terjadi di rumah Dayu. Percakapan terjadi antara Dayu dan Udin. Saya akan membacakan percakapan tersebut ya. At Dayu's home,
Dayu, let's study together again tomorrow. Udin, do you study every day? Dayu, yes, I do. I always study every day. Udin, that's why you always get good grades. You always study every day. Dayu, I do and I enjoy it. Nah, mari kita terjemahkan bersama-sama ya. Dayu, let's study together again tomorrow. Ayo belajar bersama lagi besok. Udin, do you study every day? Apakah kamu belajar setiap hari? Dayu, yes I do. I always study every day. Iya tentu, saya selalu belajar setiap hari. Udin, that's why you always get good grades. You always study every day. Itu mengapa kamu selalu mendapatkan ranking yang bagus. I do and I enjoy it. Saya mau dan saya senang dengan itu. Nah, jadi isi dari percakapannya adalah tentang Dayu yang selalu belajar setiap hari sehingga dia selalu mendapatkan ranking yang bagus atau skor yang bagus gitu ya. Nah, mari berlanjut ke percakapan berikutnya yang ada di halaman 135. Percakapan ini terjadi antara Edo dan Lisa dan terjadi di sekolah. Kayak mungkin saat jam istirahat atau saat jam-jam tidak ada pelajaran di kelas, kayak gitu ya. I will read it for you. Saya akan membacakan dialog ini untuk kalian ya. Di sekolah, at school. Edo, Lisa, let's jog tomorrow morning. Lisa, what time? Edo, at 6 a.m. Lisa, okay. Do you always jog every weekend? Edo, not only on weekend. I usually jog 3 times a week. Lisa, that's why you always look very fit. Edo, thank you. Okay, I'll be at your house at 6 a.m. tomorrow. See you. Lisa, see you Edo. Nah, mari kita terjemahkan. Edo, Lisa, let's jog tomorrow morning. Lisa, ayo kita lari pagi besok. Lisa, what time? Jam berapa? Edo, at 6 a.m. Jam 6 pagi. Lisa, okay. Do you always jog every weekend? Okay. Apakah kamu selalu lari setiap akhir pekan? Edo, not only on weekend. I usually jog 3 times a week. Tidak hanya di akhir pekan, saya biasanya lari 3 kali seminggu. Lisa, that's why you always look very fit. Itulah mengapa kamu terlihat selalu sehat. Edo, thank you. Okay, I'll be at your house at 6 a.m. tomorrow. See you. Terima kasih. Oke, saya akan berada di rumah kamu pukul 6 pagi besok. Sampai jumpa. Lisa, see you Edo. Sampai jumpa juga Edo. Nah, jadi si percakapan ini adalah tentang Edo yang mengajak Lisa untuk lari pagi saat lari pagi setiap jam 6 ya. Besok pagi. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Seharusnya ini ditulis 136. In the classroom atau di dalam kelas ada percakapan antara beberapa siswa. Saya akan membacakannya ya. In the classroom, Siti, guys, let's go to the park this weekend. Benny, that sounds a good idea. Lina, yes, let's go there on Saturday. Dayu, I love the park. I always go there every afternoon. Udin, I'll go with you guys. Edo, will you join us? Edo, of course I will. Mari kita terjemahkan. Siti, guys, let's go to the park this weekend. Kawan, ayo pergi ke taman akhir pekan ini. Benny, that sounds a good idea.
Ide bagus. Lina, yes, let's go there on Saturday. Iya, ayo pergi ke sana pada hari Sabtu. Dayu, I love the park. I always go there every afternoon. Saya suka taman. Saya selalu pergi ke sana setiap sore. Udin, I'll go with you guys. Edo, will you join us? Saya akan pergi dengan kalian, kawan. Edo, kamu mau ikut dengan kami? Edo, of course I will. Tentu saja saya mau. Jadi ceritanya ini tuh tentang Siti yang mengajak teman-temannya untuk pergi ke taman akhir pekan ini. Seperti itu ya. Nah, percakapan selanjutnya terjadi di dalam kelas ya, di classroom. Percakapan between Edo dan Benny. Percakapannya antara Edo dan Benny. Saya akan membacakannya untuk kalian. In the classroom, Edo, Benny, let's go to school early tomorrow so we can study together before the English test. Benny, I'm sorry, I can't. I help my mom wash the dishes before I go to school. Edo, do you always help your mother every morning? Benny, yes I do. I always help my mom whenever I can. Udin, that's great. Benny, hey, let's study together this afternoon. We don't need to wait until tomorrow. Edo, yes, sure. That's a good idea. Nah, mari kita terjemahkan. Edo, Benny, let's go to school early tomorrow so we can study together before the English test. Benny, ayo pergi ke sekolah lebih pagi besok sehingga kita bisa belajar bersama sebelum tes bahasa Inggris. Benny, I'm sorry, I can't. Maaf, saya tidak bisa. I help my mom wash the dishes before I go to school. Saya membantu ibu mencuci piring sebelum berangkat sekolah. Edo, do you always help your mother every morning? Kamu selalu membantu ibu kamu setiap pagi. Benny, yes I do. I always help my mom whenever I can. Iya, saya selalu membantu ibu saya kapanpun saya bisa. Udin, that's great. Hebat. Benny, hey, let's study together this afternoon. We don't need to wait until tomorrow. Hey, mari belajarnya sore ini aja. Kita tidak perlu menunggu sampai besok. Edo, yes sure, that's a good idea. Iya tentu, ide bagus. Nah, jadi di percakapan ini Edo tuh ngajak Benny untuk belajar bersama sebelum tes bahasa Inggris, tetapi Benny-nya tidak bisa karena dia kalau pagi-pagi membantu ibunya mencuci piring, jadi nggak bisa. Nah, lalu Benny menawarkan solusi, yaitu bagaimana kalau belajarnya tuh sore ini aja, kayak gitu. Oke, in the next page, di halaman berikutnya itu ada sebuah kotak yang harus kalian isi ya. We will work in groups. We will make a list of the statements related to the habits of the people in the conversation. Jadi kita akan bekerja secara berkelompok di situ ya. We will make a list of the statements. Kita akan membuat list tentang pernyataan related to the habit yang berhubungan dengan kebiasaan of the people in the conversation. Kebiasaan orang di percakapan-percakapan sebelumnya. Jadi percakapan yang ada 4 tadi ya. Kalau nggak salah. Contohnya, I always arrive at school early. Saya selalu datang ke sekolah sangat pagi. Gitu ya. Yang kedua, Siti always help other people. Siti selalu membantu orang lain. Tadi ada kan di percakapan ya kata always. Siti always help other people. Terus yang ketiga, Dayu always studies every day. Dayu selalu belajar setiap hari. Dayu always get good grade. Dayu selalu mendapat nilai yang bagus.
Terus, Edo usually jog 3 times a week. Edo biasanya jogging 3 kali seminggu. Jadi, habit atau kebiasaan itu biasanya ditandai dengan kata always dan usually. Ya, ada kata always dan usually di dalam kalimatnya. Nah, sekarang kita sampai ke reflecting atau refleksi dari materi atau dari percakapan tadi ya, dari dialog-dialog tadi. Now we know to ask about someone related to her or his habit, we ask. Sekarang kita tahu untuk bertanya tentang bertanya seseorang tentang yang berhubungan dengan kebiasaannya, kita bertanya, do you always bla bla bla, do you usually bla bla bla, kayak gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa habit atau kebiasaan biasanya ditandai dengan kata always dan usually di dalam kalimatnya. Contohnya jika untuk bertanya menggunakan do you always bla bla bla, do you usually bla bla bla. Contohnya, do you always watch television every evening? Kamu biasa nonton televisi setiap sore? Do you usually watch television every evening? Kamu biasanya menonton televisi setiap sore. Kayak gitu ya. Terus, now we know to state my habit, I say. Sekarang kita tahu untuk menyatakan kebiasaan kita mengatakan I always. Saya selalu apa kayak gitu. Misalnya, I always watch television every evening. Saya selalu nonton televisi setiap sore. Terus, now we know to state someone else's habit, I say. Sekarang kita tahu untuk menyatakan kebiasaan seseorang, saya mengatakan she always bla bla bla, he usually bla bla bla. Contohnya, she always watches television every evening. Dia selalu menonton televisi setiap sore. He usually watches television every evening. Ya gitu. Oke guys, itu akhir dari video part 2 di chapter 6 ini. Part berikutnya akan diupload di video selanjutnya. So, jangan lupa klik subscribe ya, agar tidak ketinggalan videonya. Kalau kalian suka video ini, tolong klik tombol like dan share ke teman-teman kalian ya. Thank you for watching and have a nice day everyone. Terima kasih telah menonton dan semoga hari kalian menyenangkan. See you in the next video. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.